Tidak semua kisah misterius dapat ditelusuri ke satu peristiwa tunggal. Ada legenda yang berkembang di berbagai wilayah, dengan variasi cerita namun kemiripan bentuk. The Goodman adalah salah satu contoh yang paling menarik. Di negara bagian Maryland, Texas, hingga Kentucky, nama ini merujuk pada sosok yang digambarkan setengah manusia dan setengah kambing. Tubuhnya tinggi, berjalan dengan dua kaki, namun memiliki kepala atau ciri fisik kambing yang sangat jelas terlihat. Ia disebut muncul di hutan terpencil, di bawah jembatan tua, atau di jalur rel kereta yang jarang dilalui orang setelah gelap. Salah satu versi paling terkenal berasal dari Prince George County, Maryland. Legenda menyebutkan bahwa Goodman adalah seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen genetika pada hewan ternak. Ketika eksperimen itu gagal, ia berubah menjadi makhluk hibrida dan menghilang ke dalam hutan. Sejak saat itu, laporan tentang sosok bertanduk yang berkeliaran di malam hari mulai bermunculan. Di Texas, kisahnya sedikit berbeda. Goodman dikaitkan dengan jembatan tua yang kemudian dikenal sebagai Goodman Bridge. Beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi berbulu berdiri di tengah kabut, sementara yang lain hanya mendengar suara langkah berat di papan kayu jembatan saat tidak ada siapapun di sana. Sementara itu di Kentucky, legenda serupa dikenal dengan nama Public Monster. Makhluk ini disebut menghuni rel kereta di atas sungai, dan beberapa kematian tragis di lokasi tersebut kemudian dikaitkan dengan keberadaannya. Menariknya, meskipun detail cerita berubah-ubah, pola dasarnya tetap sama, sosok setengah manusia setengah kambing, lokasi terpencil, kemunculan pada malam hari, dan keterkaitan dengan insiden yang sulit dijelaskan. Tidak ada foto yang dapat diverifikasi, tidak ada bukti biologis, dan tidak ada laporan resmi yang mengonfirmasi keberadaan makhluk semacam itu. Yang ada hanyalah kesaksian, cerita yang diwariskan, dan reputasi tempat-tempat tertentu yang perlahan berubah menjadi lokasi terlarang bagi warga sekitar. Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Goodman itu nyata, tetapi mengapa sosok dengan bentuk seperti itu muncul di berbagai tempat yang berbeda dengan pola yang hampir identik. Untuk memahami siapa sebenarnya The Goodman, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar cerita saksi mata, menuju sejarah simbol kambing, mitologi kuno, dan cara manusia membentuk monster dari ketakutan mereka sendiri. Jika ada satu lokasi yang paling sering disebut ketika membahas The Goodman, maka itu adalah Prince George County, Maryland. Di wilayah inilah legenda Goodman modern mendapatkan bentuk yang paling dikenal luas, lengkap dengan latar ilmiah, lokasi spesifik, dan periode waktu yang relatif jelas. Cerita yang paling sering beredar menyebutkan bahwa Goodman dulunya adalah seorang ilmuwan yang bekerja di Bassfield Agricultural Research Center, sebuah fasilitas penelitian pertanian yang memang benar-benar ada dan beroperasi sejak awal abad ke-20. Menurut legenda, ilmuwan tersebut melakukan eksperimen genetika terhadap kambing. Eksperimen itu disebut gagal, menyebabkan perubahan fisik yang tidak terkendali hingga ia berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah kambing. Setelah kejadian itu, ia dikisahkan melarikan diri ke hutan dan mulai menyerang siapapun yang mendekat. Versi lain yang berkembang di wilayah yang sama tidak melibatkan eksperimen ilmiah, melainkan praktek okultisme. Dalam narasi ini, Goodman disebut sebagai hasil ritual sekte pemuja setan yang dilakukan di area hutan terpencil. Ada yang menyebut ia adalah manusia yang dipersembahkan dalam ritual. Ada pula yang mengatakan ia merupakan entitas yang dipanggil dan kemudian tidak dapat dikendalikan. Detailnya berbeda-beda, tetapi benang merahnya sama, keterlibatan kelompok rahasia dan simbolisme satanis. Konteks kemunculan versi ini penting untuk diperhatikan. Pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an, Amerika Serikat mengalami periode yang dikenal sebagai Satanic Panic, yaitu gelombang kepanikan moral terhadap dugaan aktivitas okultisme, ritual tersembunyi, dan sekte pemuja setan. Dalam suasana sosial seperti ini, legenda tentang makhluk bertanduk yang dikaitkan dengan ritual gelap menemukan ruang untuk berkembang. Menariknya, sebagian besar laporan kemunculan Goodman di Maryland mulai populer pada era 1960 hingga 1970-an. Periode ini bertepatan dengan meningkatnya budaya remaja Amerika, mobil pribadi, pertemuan malam hari di lokasi terpencil, serta munculnya fenomena Lover's Land, yaitu tempat berkumpul pasangan muda jauh dari pengawasan orang tua. Banyak laporan menyebutkan bahwa Goodman terlihat di sekitar jembatan tua atau jalan sepi yang sering dijadikan lokasi berkendara malam. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, tidak ada catatan resmi tentang ilmuwan yang berubah akibat eksperimen genetika. Tidak ada laporan insiden biologis di fasilitas penelitian tersebut yang mengarah pada peristiwa semacam itu. Pihak pengelola pusat riset juga tidak pernah mengonfirmasi adanya kejadian yang menyerupai cerita legenda. Di sisi lain, beberapa kasus kekerasan atau pembunuhan di wilayah tersebut memang pernah terjadi dalam dekade yang sama.
Dalam beberapa kesempatan, legenda Goatman disebut-sebut sebagai penjelasan alternatif oleh masyarakat, terutama ketika pelaku belum tertangkap atau motif belum jelas. Di titik ini muncul pola yang mulai terlihat. Legenda tidak berdiri sendiri, ia tumbuh di tengah peristiwa nyata. Fasilitas penelitian yang benar-benar ada, hutan yang memang luas dan gelap, serta ketegangan sosial yang berkembang pada zamannya. Pertanyaannya kemudian bergeser, apakah Goatman muncul karena ada sesuatu yang benar-benar terlihat masyarakat? Ataukah ia terbentuk sebagai cara paling sederhana untuk menjelaskan rasa takut terhadap hal-hal yang belum dipahami sepenuhnya? Ketika legenda seperti The Goatman muncul di beberapa wilayah dengan pola yang hampir serupa, pertanyaannya tidak lagi hanya tentang lokasi atau saksi mata. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa bentuknya setengah kambing. Dalam banyak kebudayaan, kambing bukanlah hewan netral secara simbolik. Sejak ribuan tahun lalu, ia telah dikaitkan dengan makna religius, moral, dan bahkan spiritual. Dalam tradisi Yunani kuno, dikenal sosok satir dan dewa Pan, makhluk setengah manusia, setengah kambing yang hidup di hutan, jauh dari peradaban. Mereka digambarkan liar, tidak terkendali, dan sering diasosiasikan dengan insting dasar manusia. Kata panik sendiri berasal dari nama Pan, karena dalam mitologi, ia dipercaya dapat menimbulkan ketakutan mendadak di tengah hutan. Konsep ini menarik, karena banyak laporan tentang Goatman juga terjadi di area hutan atau lokasi terpencil, tempat di mana rasa waspada manusia secara alami meningkat. Dalam tradisi lain, khususnya dalam simbolisme Kristen abad pertengahan, kambing sering diasosiasikan dengan dosa dan penghakiman. Konsep scapegoat, kambing yang menanggung kesalahan, menjadi bagian dari narasi religius tentang pengorbanan dan kesalahan moral. Seiring waktu, citra kambing perlahan bergeser menjadi simbol yang lebih gelap, terutama dalam ilustrasi tentang iblis seperti Baphomet atau entitas jahat yang digambarkan bertanduk. Simbol inilah yang kemudian muncul kembali dalam berbagai legenda modern. Sosok bertanduk, bertubuh hibrida, dan hidup di luar batas masyarakat seringkali merepresentasikan sesuatu yang dianggap menyimpang atau tidak manusiawi. Dari sudut pandang psikologis, makhluk setengah manusia setengah hewan menciptakan ketidaknyamanan karena ia berada di antara dua kategori yang jelas. Otak manusia terbiasa mengelompokkan sesuatu sebagai manusia atau hewan. Ketika sebuah sosok memiliki ciri keduanya, ia memicu reaksi defensif yang lebih kuat. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep uncanny, sesuatu yang hampir familiar tetapi cukup berbeda untuk terasa mengancam. Jika dilihat melalui lensa ini, Goatman bukanlah makhluk yang sepenuhnya baru. Ia adalah bentuk modern dari simbol yang sudah ada jauh sebelumnya. Hutan sebagai ruang liar, kambing sebagai lambang penyimpangan, dan sosok hibrida sebagai gambaran batas yang dilanggar. Dengan kata lain, legenda Goatman mungkin tidak lahir dari satu kejadian spesifik, melainkan dari lapisan simbol yang telah lama tertanam dalam budaya manusia. Namun satu pertanyaan masih tersisa, jika Goatman hanyalah evolusi simbol kuno, mengapa ia terus muncul dalam konteks modern, di jembatan, di rel kereta, dan di pinggir kota yang seharusnya sudah jauh dari dunia mitologi? Selain di Maryland, nama Goatman juga melekat pada beberapa lokasi lain yang memiliki kesamaan mencolok, jembatan tua dan jalur rel kereta. Salah satu yang paling dikenal adalah Public Trestle di Kentucky, tempat legenda Public Monster berkembang luas sejak pertengahan abad ke-20. Di lokasi ini, makhluk yang digambarkan setengah manusia setengah kambing disebut tinggal di sekitar rel kereta yang membentang di atas sungai. Cerita yang beredar bervariasi. Ada yang mengatakan ia menggunakan hipnosis untuk menarik korban ke jalur rel. Ada pula yang menyebutkan ia mengejar orang-orang yang memasuki area tersebut pada malam hari. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa beberapa kematian memang terjadi di sekitar Public Trestle. Sebagian besar merupakan kecelakaan tragis akibat tertabrak kereta, terutama karena struktur jembatan yang sempit dan sulit dilalui pejalan kaki. Namun dalam banyak kasus, legenda Goatman muncul sebagai narasi alternatif, terutama ketika korban adalah remaja yang berada di lokasi pada malam hari. Pola serupa juga terlihat di Texas, pada sebuah lokasi yang dikenal sebagai Old Alton Bridge, atau lebih populer dengan sebutan Goatman Bridge. Jembatan kayu tua ini telah lama menjadi tempat berkumpul remaja dan pencari sensasi. Laporan tentang sosok tinggi berbulu atau bayangan bertanduk sering muncul, terutama setelah cerita tersebut tersebar melalui forum internet dan program televisi bertema paranormal. Menariknya, sebagian besar lokasi yang dikaitkan dengan Goatman memiliki karakteristik yang hampir sama. Tempatnya terpencil, minim pencahayaan, dan memiliki sejarah kecelakaan atau tragedi. Dalam konteks sosiologis, lokasi seperti ini memang cenderung menjadi pusat lahirnya urban legend. Urban legend sering berfungsi sebagai peringatan tidak tertulis. Jembatan tua yang rapuh, rel kereta yang berbahaya,
atau hutan gelap yang sulit dipantau menjadi ruang yang secara alami beresiko. Ketika resiko tersebut dibungkus dalam bentuk makhluk menyeramkan, pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah diingat. Jangan datang sendirian, jangan berada di sana terlalu lama, dan jangan melanggar batas yang tidak terlihat. Dalam banyak kasus, legenda semacam ini justru berkembang paling pesat di kalangan remaja. Cerita tentang makhluk misterius menjadi bagian dari ritual sosial, uji nyali, pembuktian keberanian, atau sekedar pengalaman bersama yang memperkuat ikatan kelompok. Di titik ini, Goatman tidak lagi berdiri sebagai satu makhluk dengan satu asal-usul tunggal. Ia menjadi pola. Ia muncul di lokasi yang memiliki resiko nyata, lalu perlahan berubah menjadi simbol ancaman yang lebih besar daripada bahaya aslinya. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih spesifik. Apakah legenda Goatman diciptakan untuk menjelaskan tragedi yang sudah terjadi? Ataukah ia justru berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah tragedi berikutnya? Setelah menelusuri berbagai lokasi dan pola kemunculannya, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana kita harus memposisikan The Goatman hari ini. Apakah ia sepenuhnya mitos? Atau ada elemen nyata yang memicu lahirnya legenda tersebut? Hingga saat ini tidak ada bukti fisik yang dapat diverifikasi, tidak ada rekaman yang terkonfirmasi otentik, tidak ada sampel biologis, dan tidak ada laporan forensik yang mendukung keberadaan makhluk hibrida seperti yang digambarkan. Sebagian besar bukti yang beredar berasal dari cerita lisan, unggahan internet, atau pengalaman pribadi yang sulit diuji secara objektif. Penjelasan rasional paling sederhana adalah kesalahan identifikasi. Dalam kondisi minim cahaya, bentuk tubuh hewan seperti rusa yang berdiri dengan dua kaki belakang, atau bahkan manusia dengan kostum dapat terlihat sangat berbeda dari kenyataan. Faktor jarak, ketakutan, dan ekspektasi juga mempengaruhi cara otak menafsirkan visual yang ambigu. Selain itu, ada faktor sugesti. Ketika sebuah lokasi telah lebih dulu dikenal sebagai tempat angker, setiap suara ranting patah atau bayangan samar lebih mudah diasosiasikan dengan makhluk yang sudah memiliki nama. Fenomena ini sering disebut sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Aspek lain yang tidak bisa diabaikan adalah dinamika sosial. Pada era 1960 hingga 1970-an, banyak legenda berkembang melalui cerita dari mulut ke mulut. Memasuki era internet, pola ini berubah menjadi penyebaran digital yang jauh lebih cepat. Setiap laporan baru memperkuat reputasi lama, menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Namun demikian, menganggap semua kesaksian sebagai kebohongan juga terlalu sederhana. Sebagian besar saksi tidak mencari perhatian publik, tidak mendapatkan keuntungan finansial, dan dalam beberapa kasus, tampak benar-benar percaya pada apa yang mereka lihat. Disinilah posisi Goatman menjadi menarik. Ia berada di wilayah abu-abu antara pengalaman subjektif dan bukti objektif. Ia tidak cukup kuat untuk diakui sebagai makhluk biologis baru, tetapi juga tidak sepenuhnya hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Mungkin pada akhirnya, Goatman bukan tentang keberadaan fisiknya, melainkan tentang bagaimana manusia merespon ketidakpastian, dan bagaimana ketakutan yang sama dapat mengambil bentuk yang berbeda, tetapi tetap dikenali di berbagai tempat dan generasi. Setelah menelusuri berbagai versi cerita, lokasi yang berbeda, serta kemungkinan penjelasan rasional, satu hal menjadi jelas. The Goatman tidak pernah memiliki satu bentuk yang benar-benar tetap. Ia berubah mengikuti tempat, waktu, dan konteks sosial di mana ia muncul. Di Maryland, ia dikaitkan dengan eksperimen ilmiah. Di Kentucky, ia menjadi bayangan di atas rel kereta. Dan di Texas, ia berdiri sebagai legenda jembatan tua. Tidak ada bukti fisik yang memastikan keberadaannya. Namun juga tidak ada cara sederhana untuk menghapusnya dari ingatan kolektif masyarakat yang terus mewariskan ceritanya. Jika dilihat lebih jauh, Goatman mungkin bukan sekedar makhluk misterius. Ia adalah simbol dari ketakutan terhadap tempat terpencil, terhadap sains yang dianggap melampaui batas, dan terhadap sisi liar yang selalu diasosiasikan dengan hutan dan kegelapan. Legenda seperti ini sering muncul di ruang kosong antara fakta dan ketidaktahuan. Ketika sesuatu tidak sepenuhnya dipahami, manusia cenderung memberinya bentuk. Dalam kasus ini, bentuk itu adalah sosok bertanduk yang berdiri di batas antara manusia dan hewan. Mungkin pertanyaan yang paling relevan bukanlah apakah Goatman benar-benar ada, melainkan mengapa di berbagai tempat dan generasi, manusia terus menciptakan figur yang sama, seolah kita selalu membutuhkan sesuatu untuk mewakili rasa takut yang tidak memiliki nama.